Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bislami dina wa bil Muhammadin wa nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu azim. Eh, per- Marilah kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya pengen lihat presensi kehadiran eh Anggita Krisna Pertiwi, Desti Ayusari, Vira Fahira Octavia, Ica Permatasari, Novia Gena Ramadhani, yang terakhir Anjani. Terima kasih atas kehadirannya di kelas daring kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang Big Data di bidang kesehatan. Mungkin sebelumnya semuanya sudah mengenal, sudah pernah mendengar kata atau istilah tentang Big Data. Adalah suatu teknologi modern yang saat ini yang sedang berkembang, yang sedang diambil manfaatnya atas keberadaan banyaknya baik data maupun informasi yang dihasilkan pada setiap harinya. Pertanyaannya misalnya, apakah kita tahu jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia misalnya? Berapa banyak orang yang pada hari ini, pada 1 jam ini, yang melakukan rawat inap, yang melakukan check up, yang mendaftarkan dirinya ke rekam medis rumah sakit? Berapa banyak dokter yang memberikan resep kepada pasien? Berapa banyak hasil baik itu CT scan, laboratorium, kemudian media sosial, itu adalah data informasi yang dikumpulkan dalam suatu teknologi yang namanya big data. Tidak hanya di bidang kesehatan, kesehatan adalah salah satunya yang sangat banyak menghasilkan data untuk big data. Bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang peternakan, itu ada big datanya dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, pada hari ini kelanjutan dari mata kuliah teknologi kesehatan teknologi digital di bidang kesehatan, yang pada hari ini kita bahas tentang big data. Definisi big data adalah ketersediaan data dan informasi saat ini mengalami perubahan yang sangat besar. Melalui teknologi informasi, triliunan byte bisa diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grid. Informasi menjadi komoditas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan informasi, salah satunya dengan melakukan penggalian pada keping-kepingan data yang sangat besar yang berasal dari aktivitas sehari-hari. Lautan data ini mengarah pada suatu terminologi big data. Dengan semakinnya banyak perangkat yang terhubung ke internet, manusia dan mesin menghasilkan data dalam volume yang besar setiap saat. Ini menciptakan sumber daya yang tak terbatas untuk digali dan dimanfaatkan. Istilah data is the new oil menggambarkan konsep bahwa data memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, mirip dengan bagaimana minyak digunakan sebagai sumber daya berharga dalam era industri. Big data secara umum adalah kumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, bertambah dengan sangat cepat, dan memiliki jenis yang sangat beragam, sehingga sulit untuk dikelola menggunakan cara-cara yang tradisional. Bayangkan seperti perpustakaan raksasa yang setiap detiknya bertambah ribuan buku baru dengan berbagai bahasa dan bentuk, mulai dari buku teks, gambar, video, hingga rekaman suara. Big data bukan hanya soal banyaknya data, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut sangat kompleks dan membutuhkan teknologi khusus untuk menyimpan dan mengelolanya. Big data adalah sekumpulan data digital yang terdiri dari data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh organisasi yang bertujuan untuk diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang berharga yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kesehatan, big data kesehatan adalah semua informasi kesehatan dalam jumlah sangat besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti rumah sakit, laboratorium, klinik,
perangkat kesehatan, hingga aplikasi kesehatan yang ada di smartphone. Data ini mencakup segala hal, mulai dari catatan medis, hasil pemeriksaan, data genetika, hingga informasi tentang pola hidup seseorang. Big data kesehatan menjadi sangat penting karena dapat membantu dokter membuat diagnosis lebih akurat, menemukan pola penyakit, mengembangkan obat baru, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Lingkungan di bidang perawatan kesehatan terdiri dari banyaknya entitas termasuk penyedia perawatan kesehatan, dokter, perawat, spesialis, atau rumah sakit. Pembayar, misalnya pemerintah, perusahaan asuransi kesehatan swasta, dan pemberi kerja. Perusahaan farmasi, perangkat dan layanan medis, perusahaan penyedia konsultan dan layanan TI, dan pasien dan lain sebagainya. Proses penyediaan perawatan kesehatan melibatkan data perawatan kesehatan besar-besaran yang ada dalam berbagai bentuk, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Disimpan dalam sumber data yang berbeda, seperti database relasional atau server file dan dalam berbagai format. Untuk lebih memudahkan, lebih banyak koordinasi perawatan di berbagai penyedia yang terlibat dengan pasien. Informasi klinis mereka semakin dikumpulkan dari berbagai sumber ke dalam sistem catatan kesehatan elektronik atau medical record elektronik. Lingkungan di bidang perawatan kesehatan terdiri dari banyak entitas, termasuk penyedia perawatan kesehatan seperti dokter, perawat, spesialis atau rumah sakit, pembayar, perusahaan farmasi, perangkat IT, dan sebagainya. Medical record elektronik menangkap dan menyimpan informasi tentang kesehatan pasien, tidak tindakan penyedia termasuk hasil laboratorium, tingkat individu, diagnosis, diagnosis, pengobatan, dan data demografis. Meskipun pengguna utama dari medical record elektronik ini sebagai catatan data medis untuk pasien, individu, dan untuk memberikan akses yang efisien ke data yang disimpan pada titik perawatan. Rekam medis elektronik ini dapat menjadi sumber untuk informasi agregat yang berharga tentang populasi pasien secara keseluruhan. Dengan ledakan data klinis saat ini, masalah bagaimana mengumpulkan data dari sistem kesehatan terdistribusi dan heterogen dan bagaimana menganalisis data klinis secara signifikan telah menjadi penting. Sistem big data dapat digunakan untuk pengumpulan data dari pemangku kepentingan yang berbeda, seperti pasien, dokter, pembayar, dokter, dan sebagainya. Dan sumber data yang berbeda seperti database, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Sistem analisis big data memungkinkan analisis data berskala besar untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi perawatan kesehatan yang lebih efisien, meningkatkan akurasi prediksi, dan membantu pengambilan keputusan tepat waktu. Karakteristik Big Data. Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang sering disebut sebagai 5 V. Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value. Kelima karakteristik ini membedakan Big Data dengan data biasanya. Yang pertama adalah volume. Volume mengacu pada ukuran atau jumlah data yang sangat besar. Dalam dunia kesehatan, setiap hari dihasilkan jutaan bahkan miliaran data. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit besar bisa menghasilkan ribuan rekam medis pada setiap harinya. Setiap kali pemeriksaan CT scan, bisa menghasilkan ratusan gambar medis. Belum lagi data dari jutaan pengguna smartwatch yang merekam detak jantung mereka setiap detik. Semua data ini terakumulasi menjadi sangat besar, bisa mencapai terabyte bahkan petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabyte. Yang kedua adalah velocity. Karakteristik data yang kali ini adalah berarti kecepatan kecepatan data dihasilkan dan harus diproses. Di bidang kesehatan banyak data yang harus diproses secara real time atau sangat cepat. Contohnya di UGD, monitor pasien menghasilkan data detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen setiap detiknya. Data ini harus segera dianalisis agar tim medis bisa langsung mengambil tindakan jika terjadi kondisi darurat. Begitu juga dengan aplikasi pemantauan pasien jarak jauh yang mengirimkan data kesehatan secara terus-menerus dan membutuhkan respon cepat jika ada kelainan. Yang ketiga adalah variati. Karakter ini berbunyi adalah keberagaman jenis data dan format data. Big data kesehatan sangat beragam bentuknya. Ada yang terstruktur seperti angka hasil tes laboratorium seperti kadar gula darah 120 mg per dl yang tersusun rapi dalam sebuah tabel. Ada data semi terstruktur seperti catatan dokter dalam format XML atau JSON. Ada juga data tidak terstruktur seperti catatan diagnosis dokter dalam bentuk tulisan bebas
foto ronsen, video operasi, rekaman suara keluar pasien, bahkan postingan media sosial tentang gejala penyakit. Semua jenis data ini harus dikelola dan analisis bersama-sama untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Yang keempat, veracity. Veracity berkaitan dengan keakuratan dan kepercayaan data. Tidak semua data yang dikumpulkan selalu akurat atau lengkap. Dalam kesehatan, hal ini sangat penting karena menyangkut nyawa manusia. Contohnya, data yang diinput secara manual oleh perawat bisa saja salah ketik. Sensor pada smartwatch mungkin tidak selalu akurat karena pemakaian yang tidak tepat. Data dari media sosial tentang gejala penyakit bisa saja tidak valid karena bersifat subjektif. Oleh karena itu perlu ada proses validasi pembersihan data untuk memastikan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan medis adalah data yang akurat dan bisa dipercaya. Yang kelima ada value, adalah nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data tersebut. Data sebanyak apapun tidak gunanya jika tidak bisa memberikan manfaat. Dalam kesehatan, big data harus bisa diubah menjadi informasi yang berguna. Contohnya dengan menganalisis data ribuan pasien diabetes. Rumah sakit bisa menemukan pola bahwa pasien dengan karakteristik tertentu memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi. Informasi ini sangat berharga karena dokter bisa melakukan pencegahan lebih awal atau dari data di genomik jutaan orang, peneliti bisa menemukan gen yang terkait dengan penyakit tertentu sehingga bisa dikembangkan terapi yang lebih tepat sasarannya. Perbedaan antara konvensional big data dengan data konvensional. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada kebutuhan teknologi pemrosesan. Data konvensional bisa dikelola dengan perangkat lunak seperti Microsoft Access, MySQL, Excel yang berjalan di satu komputer. Proses analisisnya juga relatif sederhana dan bisa dilakukan dengan query SQL biasa. Namun, big data membutuhkan teknologi yang jauh lebih canggih. Diperlukan sistem penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop yang menyebar data ke banyak komputer. Teknologi komputasi paralel untuk memproses data secara bersama di banyak server, dan algoritma machine learning serta artificial intelligence untuk menganalisis pola dalam data yang sangat kompleks. Sebagai ilustrasi, bayangkan perbedaan antara toko kelontong kecil dengan supermarket raksasa. Toko kelontong bisa mencatat stok harganya dengan buku catatan manual atau akses sederhana atau data konvensional. Sementara supermarket raksasa dengan ribuan produk, jutaan transaksi per hari, dan data dari sensor RFID, kamera CCTV, sistem loyalty member membutuhkan sistem komputer yang sangat canggih untuk mengulangnya dalam sebuah nama big data. Keduanya sama-sama menyimpan data, tetapi skala kompleksitasnya dan teknologi yang dibutuhkan sangat berbeda. Sumber data big data ya, Sumber data untuk big data yang pertama adalah hasil dari rekam medis. Yang kedua adalah perangkat IoT dan wearable device. Yang ketiga data asuransi dan klaim kesehatan. Yang keempat adalah data genomik. Yang kelima adalah data media sosial dan surveillance epidemiologi. Manfaat dari big data di bidang kesehatan yang pertama peningkatan pelayanan kesehatan dan personalis medicine. Yang kedua optimalisasi manajemen rumah sakit. Yang ketiga, pencegahan penyakit dan analisis epidemiologi, mendukung kebijakan kesehatan berbasis data dan pengembangan riset dan inovasi medis. Komponen utama suatu big data adalah adanya data storage, adalah fondasi dari ekosistem big data memungkinkan penyimpanan volume data yang besar dalam berbagai jenis data. Yang kedua adalah data processing. Data processing melibatkan pengolahan data yang cepat dan efisien untuk mengubah menjadi format yang lebih berguna untuk analisis yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah data analisis. Data analisis melibatkan penggunaan algoritma dan teknik untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman dari data yang disimpan. Terakhir, yang keempat adalah data visualisasi, membantu mewujudkan wawasan dan temuan dari analisis data dalam bentuk grafis yang mudah dimengerti. Keempat komponen utama ini tidak bisa berdiri sendiri, sebaliknya mereka terintegrasi untuk membentuk ekosistem big data yang efisien. Data disimpan dengan aman, diproses secara efisien, dianalisis dengan algoritma yang canggih, dan hasilnya divisualisasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Inilah materi kita pada hari ini tentang big data. Untuk pemahaman selanjutnya silakan Anda baca materinya sendiri di rumah. Kemudian habis ini kita akan lanjutkan dengan eh, diskusi dan latihan soal. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah bi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.